Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari The High Priestess di sana. Berikut ada energi dari The Fool, kemudian ada energi dari Wow. Ya, berikut ada energi dari Knight of Pentacles reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Two of Wands reverse ya. Berikutnya ada energi dari Ace of Cups reverse, kemudian ada energi dari The Death, berikut ada energi dari Major Arcana, dan kemudian di situ ada energi dari Page of Cups. Mantap ya. Mari lihat di sini tuh ada seperti pengkondisian dari kamu, gitu. Kamu mau mengkondisikan keadaan ini tuh supaya lebih relevan dengan dirimu, gitu. Jadi mari lihat, bisa saja sebenarnya kamunya itu tuh bukannya melihat dia buruk, bukannya kamu melihat dia jelek, gitu ya. Tapi bisa-bisa kamunya di sini tuh sudah tahu ya bahwa kayaknya ada nih kehidupan yang lebih baik lagi kalau kamunya itu tuh tanpa dia. Nah, di sana ya. Jadi kayak kamunya itu tuh sedang mempertimbangkan tentang kemaslahatan dirinya kamu sendiri. Nah, di sana ya. Jadi kayak kamunya itu tuh kayak nggak mau kemaruk dengan dia. Kamunya itu tuh tidak mau berjudi dalam kehidupan ini tuh bersama dengan dia. Gitu, ya. Jadi mari lihat, kamu ini tuh adalah orang yang tahu pasti ya. Maunya kamu itu tuh dalam hidup ini apa sih? Kayak gimana sih? Kamu di sini tuh tahu, gitu. Dan bisa-bisa di matanya kamu ya, orang ini memang boleh juga jadi batu sandungan, gitu loh. Nah, jadi mari lihat di sini tuh kamu kayak mau mengkondisikan supaya tidak ada kemelekatan ya. Baik itu tuh kamu melekat kepada dia, baik dia juga itu tuh melekat kepada kamu, gitu. Jika selama ini kamu sempat membiarkan dia mendominasi hidupnya kamu, sekarang kuasa dominasinya dia, power dari dominasinya dia, malah di sini tuh akan kamu lemahkan, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya banyak cara. Contohnya ya mulai di sini tuh kamu kayak membantah dia, gitu, atau mulai kamu di situ tuh kayak memberikan jarak kepada dia, gitu loh ya. Ini tuh mari lihat bukan dalam bentuk omongan-omongan. Caranya kamu bersikap dalam relationship ini lebih kayak cenderung langsung dia mode tindakan di sini ya. Nah, jadi memang mungkin kayak sempet ya terlalu intens, intim hubungan kamu dengan si seseorang ini. Ini kalau hubungan udah lama tentu saja ya. Ada sempet beneran intens, beneran intim. Kayak seperti hubungan ini tuh kalian jalani secara ugal-ugalan. Nah, sempet ini kalau Mari lihat ya. Nah, dan bahkan bisa-bisa ugal-ugalannya seperti ugal-ugalan yang overdosis banget, gitu loh. Caranya kalian menjalani relationship ini overdosis di sana. Kayak nggak semacam kayak nggak ngotak gitu ya, hanya ngikutin hasrat, dorongan nafsu, dorongan keinginan gitu ya. Nah, dan di sini tuh kamu sudah mau mulai nih merapikan dirinya kamu, gitu loh ya. Mulai di sana. Jadi kayak apa-apa itu tuh patut juga untuk dipikirkan, patut juga untuk dipertimbangkan. Ada beberapa hal yang kayak bahkan kamu pikir nggak boleh lagi nih terjadi, nggak bisa ini dijadikan sebagai kebiasaan lagi, gitu. Nah, di sana ya, kalau ini hubungannya sudah lama di situ loh. Ya, jadi ada masuk konsep baru dalam hubungan kamu dengan seseorang ini. Bagaimanapun caranya kamu bersikap, mari lihat itu tuh memang berbeda jauh ya. Ini maaf saja. Dulu bisa aja di situ tuh kamu kayak mengizinkan dirimu diperbudak
tanda petik nih diperbudak oleh dia, atau bahkan kamu yang memperbudak dia. Ini maaf ini ya bahasanya mari, memperbudak gitu. Nah, tapi sekarang kamu bisa aja nggak boleh lagi main-mainnya kayak gitu di sana ya, lebih bermartabat, lebih dewasa. Kayak gitu caranya kamu mau dengan dia ini gitulah. Jadi tidak ada boleh hasrat satu orang menguasai orang lain gitu, nggak boleh. Nah di sana. Nah beberapa mungkin kamu bahkan juga dulu pernah ini yang seperti punya ekspektasi luar biasa banyak, luar biasa besar kepada dia. Dan bisa-bisa kamu saat ini tuh udah menyadari, aduh ini tuh ekspektasinya terlalu berlebih-lebihan. Oh nggak boleh lagi nih, gitu lah. Nah jadi kayak seolah-olah kamu di situ tuh sudah melihat sebuah kebenaran, bagaimana tepatnya relationship ini, gitu loh. Namun walaupun demikian, tentu ya kamu berharap bahwa orang ini tuh mau menerima, bisa dia tangkep ya maksud dan tujuannya kamu, gitu. Kemudian dianya itu tuh masih mau sayang sama kamu, dianya itu tuh masih mau cinta sama kamu gitu. Beberapa ada di sini tuh kok kayaknya sudah mulai nanti kamu di rentang 14 hingga 21 setidaknya sekali dua kali ya hadir dalam pikirannya kamu, kok kayaknya kamu pengen ya punya asmara cinta baru gitu loh. Ada beberapa di antara kalian yang sepertinya bukan lagi mengidamkan dia, menginginkan dia, tetapi kayaknya lebih bagus ya kalau aku tuh dengan orang lain saja. Kayaknya lebih enak ya kalau misalnya datang hadir tawaran cinta asmara baru dalam hidupnya kamu. Kayak gitu kamunya. Gitu. Karena Madlet memang kamunya itu tuh dalam kondisi saat-saat sekarang ini tuh kayaknya menolak ya untuk ngejomblo, untuk sendiri dulu gitu ya. Nah di sana. Dan jangan-jangan ya memang kalian seperti itu, nggak betah single gitu loh. Jadi sekiranya kamu merenung atau melamun, mulai di sana ya masuk kayak keinginan-keinginan hadirnya asmara baru di sini gitu loh ya kalau mari tangkap. Dan bisa-bisa memang kalian itu tuh lagi menginginkan kebebasan ya, lagi menginginkan suasana baru gitu loh. Satu hal yang fresh ya hadir dalam hidupnya kamu gitu ya. Dia secara beberapa hal menurut di matanya kamu mantap, jos sekali dianya, tapi di beberapa hal yang lain bisa-bisa kamu kayak ngelihat dia itu tuh dia gagal ya, dia nggak sanggup, dia nggak bisa seperti itu ya. Dan juga boleh dengan keadaan-keadaan tertentu kamu boleh melihat bahwa hubungan ini tuh kok kayaknya buruk gitu, hubungan ini tuh jelek gitu ya. Tapi dalam keadaan-keadaan lain kamu bisa melihat wah dengan dia itu tuh luar biasa. Di sana. Jadi kalau mari bilang boleh penilaiannya kamu agak-agaknya terpecah ya terhadap si seseorang ini. Nah tapi kalau untuk bagaimana caranya kamu menjalani dengan si dia, ini kayak kata Mari di awal pembacaan, kamunya itu tuh udah tahu pasti ada kebijaksanaannya kamu, mestinya sih hubungannya kayak gini ya, harusnya sih hubungannya kayak gitu ya, gitu. Dan itu yang akan kamu lakukan di sana. Ini contoh lagi ya, bagaimana perubahannya kamu dalam relationship ini. Yang tadinya kamunya itu tuh selalu kayak aku pengen ditelepon sama dia sering-sering, ya harus setiap hari. Durasi interaksinya itu tuh mesti ada 5 jam dalam satu hari gitu ya. Nah sekarang bisa aja kamu ya udahlah nggak usahlah tunggu-tunggu teleponnya dia gitu. Ya udahlah kalau dia hanya bisa nelfonnya itu tuh cuman barang 5 menit nggak apa-apalah. Nah bisa tuh di sana gitu. Yang tadinya kamu itu tuh resah, gelisah, cemas, nungguin dia kapan lah ini orang nelfon, kapan lah ini orang chatting, kapan dia ajak aku jumpa. Nah boleh di sini tuh kamu kayak nggak mau lagi gitu. Ya kalau dia telepon syukur, nggak dia telepon ya udah nggak masalah gitu. Nah ini ya kalau hubungannya sudah cukup lama. Namun kalau ini tuh hubungannya baru-baru, bisa di sini tuh kamu yang kayak seneng ya ketika dia itu tuh kamu temui gitu ya, kamu lihat gitu. Seneng sih kamu seneng. Tapi senengnya kamu itu tuh masih kayak bisa kamu kontrol banget di sini. Jadi yang kayak
ya kamu walaupun seneng sama dia, kamu nggak berusaha untuk caper, ya cari perhatian gitu. Kamu yang nggak berusaha untuk kayak kegenitan ngedeketin dia gitu ya. Ya kalau memang kemudian adalah kalian berdua itu tuh punya kisah ya, kisah asmara. Ya maunya kamu kisah asmara itu tuh mengalir aja, mengalir tanpa ada usaha yang disengaja, apalagi usaha yang disengaja dengan ugal-ugalan. Kamu nggak mau gitu. Dan bila perlu dia ajalah yang effort ya. Ini tentu saja bagi kalian yang berjenis kelamin wanita ya. Nah di sana, karena kamu ini kan orangnya elegan ya, jadi kayak kamunya itu tuh semacam nggak bisa lah aku nurunin harga dirinya aku, nggak bisa lah aku main ugal-ugalan, harusnya tuh main anggun, main elegan, main bermartabat, main apa gitu-gitu kan caranya kamu kan. Nah di sana, jadi kayak tanpa harus merendahkan harga dirinya kamu, melakukan tindakan yang berlebihan ya. Ya kalau memang bisa dengan dia, maka biarkan keadaan itu tuh terjadi begitu saja. Nah itu kalau mari nampak ya. Sementara kalau dia dari energi dia sendiri, ini mari ngomongnya ke yang baru PDKT ya, hubungan baru-baru ya, PDKT. Mari lihat gini, apakah dia tertarik sama kamu? Oh tertarik banget, tertarik di sini gitu. Memang sih hal yang bikin dia tertarik sama kamu lebih kayak cenderungnya dia lihat ya setidaknya kamu tidak membebani gitu ya. Nah kemudian ya secara fisik gitu, secara fisik di matanya dia kamunya itu tuh ya aduhai gitu ya. Kamu ganteng, kamu cantik, kamu seksi, kamu montok, kamu maco. Nah seperti itu ya. Nah di sana memang ada ketertarikan, tapi ketertarikannya dia itu tuh mari bilang kayak seperti tidak punya pemaksaan ya dari dalam dirinya dia, karena dia tertarik lantas dia harus memburu kamu, dia harus mengejar kamu. Enggak, paling-paling ya hanya ya sama kayak kamu lah, ada tindakan-tindakan wajar dan normal. Nah seperti itu ya, kayak nggak boleh menampakkan tindakan yang berlebih-lebihan gitu, nggak boleh. Nah di sana, dan mari lihat, boleh-boleh kalian berdua ini tuh sepertinya bukan lagi orang muda ya. Jadi bukan lagi usia-usia di awal-awal 20-an gitu ya. Tapi ini tuh nampaknya apa kalian sudah 40-an, 50-an. Seperti itu ya. Jadi seperti harus untuk mengontrol martabat, memegang martabat, menjunjung martabat diri itu tuh penting gitu. Pride itu tuh enggak main-main. Nah, kiranya gitu ya. Pride itu tuh memang dihitung-hitung gitu loh. Jadi gak bisa main-main kayak hajar-hajar bleh aja gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang impulsif, nggak bisa. Nggak mau kalian berdua ini kalau mari nampak. Atau mungkin usia kalian belum banyak, tapi memang status sosialnya kalian ya, jangan-jangan sudah tinggi. Atau kalian datang dari orang yang latar belakang keluarga yang berbudaya gitu ya. Nah makanya kok mari lihat di hubungan-hubungan baru-baru ini tuh tak ada tindakan ekspresi yang ugal-ugalan di situ. Sama-sama kayak berusaha jika bisa kalem ya kalem. Kalau bisa kalem ya kalem, kayak gitu mainnya. Jadi kayak dia terarah, teratur dia. Gitu. Sekalinya memang ada sekali-sekali tuh kayak menggoda ya, sekali-sekali ada tindakan yang berkemungkinan terjadi godaan-godaan maut, gombal-gombal maut gitu. Tapi dia kayak dibatas-batasi kayak bukannya setiap ketemu lantas digoda, dirayu gitu ya, dibecandain, nggak begitu, hanya sesekali. Nah di sana, karena balik lagi kalau si dianya itu tuh juga belum punya target apa-apa dengan kamu, nggak ada targetnya. Kalau kamu masih ada ya kayak harapan dia mau deketin kamu, dia mau bersikap lebih kepada kamu, dia seneng, dia cinta sama kamu. Kalau kamu tanya apakah ini orang udah cinta sama aku, belum, mari bilang ya belum. Tertarik sebatas tertarik wajar normal ya, tertarik tipis-tipis kayak gitu loh. Nah di sana, nah kalau boleh dipoin ketertarikannya dia dari angka 1 hingga angka 10, ketertarikannya dia sama kamu
Ya ada di poin 4 lah, seperti itu. Ya, 4 dari 10. Nah, di sana. Kemudian, kalau ini tuh hubungannya hubungan yang sudah cukup lama berjalan. Nah, kalau Maria itu tadi ya, bahwa sempat ini, jangan-jangan ada kemelekatan antara kamu dengan si dia dengan kamu. Yang ugal-ugalan tadi loh, yang terlalu mengedepankan hasrat nafsu. Ya, kalau ini udah lama, wajar itu ya, hasrat nafsu itu tuh keluar, bermain, mempengaruhi relationship ini. Nah, tetapi kan gitu tadi, bahwa kamu sudah kayak, nggak bisa lagi kayak gitu, udah harus lain ini cara mainnya. Ketika kamu berencana demikian, itu tuh Maria akan disambut baik ini sama si pasangannya kamu, gitu loh. Akan disambut. Jadi Maria bisa-bisa ini tuh kok kayak lebih dewasa ya jadinya kalian ya. Lebih dewasa. Jadi kalau tindakan ugal-ugalan seperti yang kemarin-kemarin hari, jika kalian hitung-hitung, kok kayaknya udah nggak relevan lagi kalian lakukan untuk di saat ini. Gitulah kalau Maria nampak. Baik kamu, baik dia ya. Seperti itu. Ini orang memang nggak bisa ini diharapkan banget. Nggak bisa ini diharapkan banget gitu. Apalagi kayak intensitas dalam relationship ini, Maria nggak bisa ini kalian mempertahankan terjadi dalam durasi lebih lama lagi. Nggak kuat itu kalian berdua. Jadi kalau kamu sudah punya pemikiran bahwa konsep dari relationship ini tuh harus berubah, pola mainnya dalam relationship ini tuh harus berubah, dia pun sudah punya pemikiran yang demikian, gitu, ya. Jadi kalau ini tuh model-modelnya ini paling jauh ya, hanya teman tapi mesra, gitu aja tuh. Kalau kalian ini pacaran, nggak ada itu tuh kalian bermasa depan katakan untuk menikah. Setidaknya begitu dilihat energi untuk di saat ini ya. Nggak ada itu tuh yang mau menikah di sini kalau mau lihat. Wacana pernikahan itu tuh mungkin sempat ada, tapi itu tuh hanya sebatas wacana belaka. Tidak sempat dia untuk diwujud nyatakan. Kalau kalian lagi dalam posisi pacaran. Makanya nanti ini tuh hubungannya hubungan teman tapi mesra aja nih. Hubungan tanpa status, friend with benefit. Kesana aja itu model relationship ini. Nah, tapi kalau andaikan kalian berdua ini tuh ternyata suami istri, Marlet ini tuh akan merenggang ya nih ya, model rumah tangganya kamu dengan si dia. Jadi bisa-bisa nanti akan ada masanya kamu punya kehidupan pribadi dan dia punya kehidupan pribadi. Walaupun kalian secara legalitas administrasi negara, katakan kalian itu tuh masih berstatus suami istri gitu. Tapi nanti akan ada itu kayak kehidupan private ya, kehidupan sendiri, kehidupan yang tersembunyi, yang disembunyikan dengan sengaja dari satu sama lain gitu loh. Jadi kayak dilihat kalian berdua itu tuh oh ya langgeng, oh ya hubungannya awet gitu. Tapi orang nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, bahwa kamu punya rahasia dan dia juga punya rahasia. Nanti begitu tuh kehidupan kalian di masa depan di rumah tangga ini. Jadi kalian punya kenormalan tersendiri nanti ya di rumah tangga ini gitu loh. Memang ceritanya hubungan ini tuh tidak ada ini tengkar-tengkarnya, nggak ada untuk ke depan ya, bertengkar apalagi pertengkaran sengit nggak ada lagi tuh gitu ya. Di sana paling ya tengkar-tengkar kecil-kecil, tengkar-tengkar wajar-wajar normal gitu ya, nggak yang sempat terjadi seperti kayak perang dunia ketiga, nggak ada di situ. Adem, kalem, walaupun yaitu penuh dengan misteri. Nah, di situ nanti ya. Nah, jadi kayak nanti sama-sama paham ada dunia milik kamu sendiri dan ada dunia milik dia sendiri, dan yang ianya kedua dunia ini tuh tidak boleh dimasuki oleh satu sama lain. Jadi kayak ada batasan-batasannya gitu loh. Nah di sana ya jelas sekali nanti di situ tuh terasa untuk beberapa hal terjadi pemisahan di sana. Kelihatan banget gitu loh tentang konsep pemisahan ini tadi gitu ya di sana. Jadi kayak nanti memang
ya sama-sama tahu bahwa kamu ada merahasiakan sesuatu, dia juga ada merahasiakan sesuatu, tapi tidak ada di situ tuh niatan untuk berkepo-kepo ria. Itu marilah ya. Jadi ini tuh bisa menjadi rumah tangga yang sangat unik, cukup unik lah. Seperti itu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, kemudian energi dari Cancer, kemudian energi dari Scorpio, hadir energi dari Virgo, Capricorn hadir, Aries ada, Taurus ada, dan Aquarius ya. Oh, Aquarius dan Aries ya menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.